Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Beni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nisrina Alia Huwaida, Alif Ikhwan Kurniawan, dan saya sendiri Adila Sari Sregar akan mempresentasikan materi tentang analisis lingkungan eksternal. Pembahasan materi yaitu mengenai analisis lingkungan eksternal jauh dan analisis lingkungan eksternal dekat, di mana faktor analisis lingkungan eksternal jauh dikatakan jauh karena bersumber dari luar organisasi, contohnya ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Kemudian ada analisis lingkungan eksternal dekat, dikatakan dekat karena berdampak langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Contohnya, kedudukan kompetitif perusahaan, profil para pelanggan, pemasok, situasi pasaran kerja, dan perilaku pembeli. Kemudian, dalam mengidentifikasi lingkungan eksternal jauh, ada lingkungan alam dan lingkungan sosial, di mana lingkungan alam itu meliputi sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan di bumi. Faktor-faktor tersebut membentuk suatu sistem ekologi kehidupan yang saling terkait. Jadi perusahaan harus bisa memikirkan konsep keberlanjutan, yang mana perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri untuk kesuksesan dan kelangsungan hidup jangka panjang, yang tidak hanya bergantung pada sistem ekonomi dan sosial, tetapi juga pada ekosistem alami. Penelitian mengungkapkan bahwa memindai pasar untuk isu-isu lingkungan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan karena membantu manajemen mengidentifikasi peluang untuk memenuhi permintaan pasar di masa depan berdasarkan produk dan proses yang ramah lingkungan. Kemudian ada lingkungan sosial, yaitu adalah sistem sosial umat manusia yang mencakup kekuatan umum yang tidak secara langsung menyentuh aktivitas jangka pendek organisasi yang dapat dan seringkali memengaruhi keputusan jangka panjang. Jumlah kemungkinan faktor strategis dalam lingkungan masyarakat sangat tinggi, karena secara umum setiap negara di dunia memiliki kekuatan masyarakatnya sendiri yang unik. Itu. Kemudian selanjutnya ada analisis yang dilakukan untuk memantau tren di lingkungan sosial dan alam. Analisis tersebut disebut dengan STEP, yaitu pemindaian kekuatan lingkungan sosial budaya, teknologi, ekonomi, ekologis, dan politik hukum. Kemudian ini adalah tabel di mana perusahaan besar mengategorikan lingkungan sosial di satu wilayah geografis manapun menjadi 4 area dan memfokuskan pemindaian mereka di setiap area pada tren yang memiliki relevansi di seluruh perusahaan. Seperti pada ekonomi, ada tren PDB, suplai uang, tingkat inflasi, kemudian ada pasar mata uang, dan lain sebagainya. Kemudian di tren teknologi, ada infrastruktur telekomunikasi, ketersediaan internet, peningkatan produktivitas melalui otomatisasi. Kemudian pada tren politik hukum, ada hukum pajak, hukum imigrasi, undang-undang pemanasan global, hukum pelindungan lingkungan. Kemudian pada sosial budaya, perubahan, ada tren yaitu yang didapatkan yaitu yang bisa memengaruhi ada perubahan gaya hidup, aktivitas konsumen, tingkat pembentukan keluarga, kemudian distribusi umur penduduk, dan masih banyak lainnya. Kemudian, pada mengidentifikasi lingkungan eksternal dekat, ada namanya lingkungan tugas, yaitu mencakup elemen atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan pada gilirannya dapat dipengaruhi olehnya. Kelompok tersebut adalah pemerintah, komunitas lokal, pemasok, pesaing, pelanggan, kreditur, pekerja atau serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Lingkungan tugas perusahaan biasanya adalah industri tempat perusahaan beroperasi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis industri, menganalisis lingkungan tugas. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau layanan serupa, seperti minuman ringan atau layanan keuangan. Pemeriksaan kelompok pemangku kepentingan yang penting, seperti pemasok dan pelanggan dan lingkungan tugas perusahaan tertentu adalah bagian dari analisis industri. Michael Porter, ahli strategi bersaing, berpendapat bahwa perusahaan paling memperhatikan intensitas persaingan dan dalam industrinya. Tingkat intensitas ini ditentukan oleh kekuatan kompetitif dasar, kekuatan kolektif dari kekuatan-kekuatan ini menentukan potensi keuntungan akhir dalam industri. Begitu menurut Michael Porter. Next. Dalam memindai industrinya dengan cermat, sebuah perusahaan harus menilai pentingnya keberhasilan masing-masing dari 6 kekuatan. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, 2 persaingan di antara perusahaan yang ada, 3 ancaman produk atau layanan pengganti, 4 kekuatan tawar-menawar pembeli, 5 kekuatan tawar-menawar pemasok, dan 6 yaitu kekuatan relatif dari pemangku kepentingan lainnya. Semakin kuat masing-masing kekuatan ini, semakin terbatas kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga dan memperoleh keuntungan besar. Selanjutnya itu mengkategorikan industri internasional. Industri multidomestik adalah industri yang lebih khusus untuk setiap negara atau sekelompok negara. Jenis industri internasional ini adalah kumpulan industri yang berdasarkan domestik seperti retail dan asuransi. Selanjutnya ada industri global, yaitu sebaliknya dari multidomestik, beroperasi di seluruh dunia dengan MNC hanya membuat penyesuaian kecil untuk keadaan khusus negara dalam industri global. Aktivitas MNC di suatu negara dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas di negara lain. Selanjutnya yaitu kelompok dan tipe strategis. Kelompok strategis adalah satu set unit bisnis atau perusahaan yang mengejar strategi serupa dengan sumber daya yang sama. Mengkategorikan perusahaan dalam satu industri ke dalam satu set kelompok strategis sangat berguna dan sebagai cara untuk lebih memahami lingkungan yang kompetitif. Next. Satunya ada tipe strategis, adalah kategori perusahaan berdasarkan orientasi strategis umum dan kombinasi struktur, budaya, dan proses yang konsisten dengan strategi itu. Ada 4 jenis, yaitu ada defenders, prospector, analyzer, dan reactors. Defenders adalah perusahaan dengan lini produk terbatas yang hanya berfokus pada satu lini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi yang ada. Contoh perusahaannya itu seperti Lincoln Electric dan perusahaan listrik yang lainnya. Selanjutnya ada prospektor, yaitu perusahaan dengan lini produk yang cukup luas, yang fokus pada inovasi produk dan peluang pasar. Orientasi penjualan dari prospektor ini adalah membuat mereka sedikit tidak efisien. Mereka cenderung menekan pada kreativitas. Selanjutnya ada analyzer, yaitu perusahaan yang beroperasi setidaknya di 2 area pasar produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada reactors, yaitu perusahaan yang tidak memiliki hubungan strategi struktur budaya yang konsisten. Mereka seringkali tertekan pada lingkungan sekitar mereka yang membuat adanya perubahan strategis. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sintesis faktor eksternal atau IFES. Setelah manajer strategis memindai lingkungan dan tugas dan mengidentifikasi sejumlah kemungkinan faktor eksternal untuk perusahaan mereka, dan mungkin ingin menyempurnakan analisis faktor-faktor ini dengan menggunakan formulir yang diberikan, yaitu tabel EVAS, yaitu External Factor Analysis Summary, adalah salah satu cara untuk mengatur faktor-faktor eksternal ke dalam kategori peluang atau ancaman yang diterima secara umum, serta untuk menganalisis seberapa baik manajemen perusahaan tertentu dalam merespon faktor-faktor yang lebih spesifik. Kecerdasan kompetitif adalah program formal untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing perusahaan, sering disebut juga sebagai intelijen bisnis, yang merupakan salah satu bidang yang paling cepat berkembang dalam manajemen strategi. Sumber kecerdasan kompetitif yang pertama ada organisasi luar.
Sebagian besar perusahaan menggunakan organisasi luar untuk memberi mereka data lingkungan. Alih strategi dapat menggunakan data ini untuk melihat tren regional dan nasional serta menilai pangsa pasar. Yang kedua ada internet. Internet menyediakan cara tercepat untuk mendapatkan data tentang hampir semua objek. Dan yang terakhir ada spionase industri. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan spionase industri atau teknik pengumpulan intelijen lainnya untuk mendapatkan informasi langsung dari pesaing mereka. Selanjutnya ada peramalan. Pemindahan lingkungan menyediakan data yang cukup sulit tentang situasi saat ini dan tren saat ini. Tetapi intuisi dan keberuntungan diperlukan untuk memprediksi secara akurat apakah tren ini akan berlanjut. Perkiraan yang dihasilkan bagaimanapun biasanya didasarkan pada serangkaian asumsi yang mungkin valid atau tidak. Kemudian ada teknik peramalan. Yang pertama ada ekstrapolasi, yaitu perluasan tren saat ini ke masa depan yang didasarkan pada asumsi bahwa dunia cukup konsisten dan berubah perlahan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada brainstorming, adalah pendekatan non-kuantitatif yang mengajukan ide tanpa terlebih dahulu menyaringnya. Kemudian ada pendapat ahli, yaitu teknik non-kuantitatif di mana para ahli di bidang tertentu mencoba untuk meramalkan kemungkinan perkembangan. Permodelan statistik adalah teknik kuantitatif yang mencoba menemukan faktor-faktor penyebab atau setidaknya penjelas yang menghubungkan dua atau lebih deret waktu bersama-sama. Kemudian ada pasar prediksi, yaitu teknik peramalan terbaru yang dimungkinkan oleh akses mudah ke internet. Yang kemudian ada penulisan skenario, yaitu deskripsi yang terfokus dari kemungkinan masa depan yang berbeda yang disajikan secara relatif. Dan yang terakhir ada skenario industri, yaitu deskripsi perkiraan masa depan industri tertentu. Baik, sekian dari presentasi materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja diperbuat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.